Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzakwi, kelas A22. Di sini saya akan mereview makalah yang berjudul Sistem Teknologi di Cirebon. Sistem teknologi di Cirebon telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini didorong oleh berbagai faktor. Dari perkembangan tersebut muncullah beberapa wujud teknologi yang berada di Cirebon. Di antaranya adalah 1. Kereta Paksi Naga Liman. Paksi Naga Liman merupakan sosok sejaden, yakni sesosok makhluk hibrid yang berwujud ganjil, berkepala naga, belalai dan berbadan gajah, bersayap burung pemangsa, bertaring, dan belalainya melilit sebuah senjata tradisional berupa cakra trisula. Paksi Naga Liman merupakan sosok mitologis yang simbolik. Masing-masing bagian memiliki simbol-simbol yang kuat dan berpengaruh terhadap sivitas keraton dan masyarakat Cirebon. Paksi merupakan sosok burung pemangsa, burung yang kuat dan perkasa, burung yang menguasai wilayah udara atau dunia atas dan dunia transenden. Hal ini mirip dengan angkatan udara pada dunia militer. Liman merupakan sosok atau karakter yang besar, kuat, dan gagah. Liman atau gajah merupakan simbol kekuatan yang ada di bumi, di darat atau wilayah imanen dunia manusia, dunia tengah. Liman bersifat kokoh dan tidak terkalahkan. Gajah merupakan spesies binatang darat terbesar saat ini. Liman sama halnya dengan angkatan darat di dunia militer, sedangkan sosok naga ada di dunia bawah. Dunia gelap kekuatannya meliputi dunia bawah tanah dan bawah air. Naga merupakan makhluk imajiner yang dipercaya sebagai penguasa dunia bawah, setara dengan angkatan laut di dunia militer. Paksi Naga Liman merupakan sosok hybrid dari multi-power tersebut. Sosok ini merupakan akumulasi dari semua kekuatan yang mampu melindungi keraton. Dari semua bentuk ancaman dan serangan, Paksi Naga Liman merupakan simbol dari kekuatan dan kewibawaan serta ketahanan lahir dan batin. Paksi Naga Liman merupakan sebuah kereta kencana yang digunakan dalam upacara-upacara tertentu di Keraton Kanoman Cirebon. Kereta ini merupakan peninggalan Sunan Gunung Jati yang dibuat oleh Pangeran Losari pada tahun 1350 Saka atau 1428 Masehi. Hal ini sesuai dengan candra sengkala atau sengkalan yang tertera pada bagian kalung Paksi Naga Liman yang berbunyi raksasa luhur wedaning jagat, yang artinya raksasa mulia penjaga alam semesta. Teknologi yang kedua adalah kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong merupakan salah satu benda pusaka yang dimiliki Keraton Kasepuhan Cirebon. Dahulunya kereta Singa Barong ini menjadi kendaraan yang biasa digunakan Sultan saat menggelar kirab setiap tanggal 1 Muharram. Dilihat dari bentuknya, kereta Singa Barong yang dibuat pada tahun 1549 Masehi yang dihiasi dengan ukiran yang menggambarkan beberapa bentuk bagian tubuh hewan, seperti sayap burung, kepala naga yang sedang menjulurkan lidah, dan belalai gajah yang sedang memegang senjata trisula. Ukiran yang berbentuk bagian tubuh hewan-hewan tersebut dan menghiasi kereta Singa Barong merupakan gambaran dari terjalinnya persahabatan antara Cirebon dengan beberapa negara lain, seperti Cina, India, dan Mesir. Belalai gajah melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan India. Kemudian kepala naga melambangkan jika Cirebon bersahabat dengan Cina. Sedangkan sayap burung melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan Mesir.
Ketiga unsur kebudayaan dari tiga negara tersebut, yaitu Cina, India, dan Mesir, kemudian disatukan menjadi senjata Trisula. Tri artinya tiga dan sula artinya tajam. Tetapi tajam yang dimaksud di sini adalah bukan tajam senjatanya, melainkan tajamnya alam pemikiran manusia, yaitu seperti cipta, rasa, dan karsa. Nama Singa Barong yang disematkan pada kereta pusaka milik Keraton Kasepuhan Cirebon merupakan suku kata yang diambil dari bahasa Cirebon, seperti singa yang berarti singarani dan barong yang artinya bareng-bareng atau bersama-sama. Jadi yang memberi nama Singa Barong itu orangnya bersama-sama atau Singorani, bareng-bareng yang memberi nama bersama-sama. Kereta Singa Barong yang kini tersimpan di Museum Keraton Kasepuhan merupakan kendaraan pusaka yang dibuat pada tahun 1549 Masehi oleh Panembahan Losari. Adapun yang menjadi juru ukirnya bernama Kinataguna. Kereta Singa Barong dibuat menggunakan bahan kayu laban. Kemudian dari warnanya, kereta ini dibalut dengan cat yang terbuat dari bahan campuran serbu emas dan intan. Sementara yang menjadi tenaga penggeraknya adalah 4 ekor kerbau albino atau kebo bule. Yang menjadi keistimewaan dari kereta Singa Barong adalah meski dibuat pada tahun 1549 Masehi, tetapi sudah menggunakan teknologi power steering atau suspensi. Kereta Singa Barong yang telah berusia ratusan tahun terakhir kali ini digunakan pada tahun 1942 Masehi. Kini kereta Singa Barong itu tersimpan di Museum Pusaka Keraton Kasepuhan dan dikelilingi oleh pelindung yang terbuat dari kaca. Kereta Singa Barong yang asli terakhir kali digunakan pada tahun 1942 Masehi. Setelah itu, pada pelaksanaan kirap setiap tanggal 1 Muharram, yang digunakan adalah kereta Singa Barong duplikat. Kereta Singa Barong duplikat dibuat pada tahun 1996 Masehi. Teknologi yang ketiga adalah pedati gede. Kecanggihan pedati gede kala itu adalah sistem knockdown atau bongkar pasang rangkaian roda sesuai kebutuhan. Pedati gede mempunyai sistem seperti suspensi yang dapat meredam guncangan. Caranya adalah bonggol dirangkanya dan diberi beban saat berjalan pelan. Di Indonesia baru ditemukan pedati dengan teknologi tersebut pada masa sekarang. Pedati ini seperti kendaraan trailer yang daya angkutnya tinggi. Pada zaman dahulu, pedati gede dapat mengangkut kayu jati dari daerah Jawa Tengah ke Cirebon. Yang keempat adalah Gapuro Lawang Bentar. Gapuro Keraton Kasepuhan Cirebon, kajian bentuk dan rupa Gapuro Keraton berdasarkan fungsinya. Fungsi keraton personal Gapuro Keraton Kasepuhan Cirebon merupakan perwujudan ekspresi pandangan spiritual Sultan, serta sebagai sarana untuk mewujudkan ekspresi estetik dengan menerapkan motif-motif ragam hias. Fungsi fisik Gapuro Keraton Kasepuhan Cirebon merupakan sebagai pintu masuk yang menjadi sebuah simbol bagi suatu wilayah. Gaya Gapuro Keraton Kasepuhan Cirebon yang berjumlah 8 mempunyai unsur yang berbeda-beda. Berdasarkan waktunya, Gapuro dibangun dalam waktu tidak bersamaan. Berdasarkan wilayahnya, Gapuro Candi Bentar diletakkan di area terluar keraton, sedangkan semakin ke arah ke selatan, Gapuro yang digunakan adalah Paduraksa karena sifatnya yang privat. Berdasarkan penampilannya, konstruksi pada Gapuro Keraton Kasepuhan Cirebon terdapat unsur Hindu, Cina, dan Eropa yang terpadu dengan budaya lokal. Struktur Gapuro terdiri dari kaki, tubuh, dan atap. Regol pengada, regol geledekan, dan lawang songo yang strukturnya hanya berupa tubuh dan atap. Gapuro sebagai hasil representasi sebuah mitos ataupun kejadian di sekitarnya,
mempunyai makna tersendiri yang berkaitan erat dengan waktu, wilayah, dan penampilannya. Teknologi yang kelima adalah masjid. Di luar bahasa dan seni, jejak multikulturalisme dalam kebudayaan daerah Cirebon tampak pada bangunan masjid, khususnya Masjid Merah Panjunan dan Tajuk Agung Pangeran Kejaksan. Masjid Merah Panjunan. Masjid Merah Panjunan didirikan pada tahun 1480 Masehi oleh Syarif Abdurrahman atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Panjunan. Secara arsitektural tidak hanya kaya akan kebudayaan daerah, akan tetapi kaya akan pengaruh kebudayaan Hindu, Islam, Cina, dan Belanda. Pengaruh Hindu pada masa Merah Panjunan tampak kuat pada halaman masjid yang dikelilingi pagar tembok dengan satu atau dua pintu gerbang berbentuk gapura. Pengaruh kebudayaan daerah dan Islam pada Masjid Merah Panjunan tampak pada bagian atap yang terbentuk 5 segi 4 sebanyak 2 umpak, dan pada atap bagian paling atas terdapat momoto yang terbuat dari besi atau baja dengan hiasan berbentuk kuncup, bunga teratai, dan motif sulur. Di luar eksterior, keberagaman budaya tampak kuat pada bagian interior Masjid Merah Panjunan, di samping pengaruh Cina yang telah merepresentasikan dalam porselen dengan berbagai motif, mulai motif burung, onik, motif awan, motif bunga teratai, dan motif naga. Bagian interior tampak kuat dipengaruhi kebudayaan Islam sebagaimana tercermin dalam berbagai karya kaligrafi. Masjid yang kedua adalah Tajuk Agung Pangeran Kejaksan. Tajuk Agung Pangeran Kejaksan yang didirikan pada abad ke-15 oleh Syekh Abdul Rahim atau lebih kenal dengan Pangeran Kejaksan, memperlihatkan kentalnya keberagaman budaya yang melekat di dalamnya. Secara eksterior, keberagaman budaya tampak pada adanya gapura yang mempresentasikan adanya pengaruh Hindu serta atap berbentuk limas dengan hiasan momolo atau mustoko pada bagian puncaknya, yang merepresentasikan pengaruh kebudayaan daerah dan pengaruh Islam. Secara interior, keberagaman budaya pada Tajuk Agung Pangeran Kejaksan tampak pada motif bunga teratai yang terdapat pada lengkungan mihrab, serta berbagai porselen yang menghiasi dinding Tajuk Agung Pangeran Kejaksan, yang merepresentasikan pengaruh Cina serta lafaz Arab La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada mihrab yang merepresentasikan pengaruh agama Islam. Demikian review makalah yang berjudul Sistem Teknologi di Cirebon. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.